Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Telusur Malam. Pada kesempatan malam ini saya dan kru Telusur Malam tidak melakukan mediumisasi, teman-teman. Jadi pada konten kali ini kita akan berbincang-bincang, istilahnya bercerita tentang perjalanan YouTube ini. Bagaimana dari nol kita ngebangun YouTube ini. Awalnya kita langsung ke poinnya aja ya teman-teman ya. Awalnya saya ngebangun channel YouTube ini tahun sekitar 2020 teman-teman. Di situ saya sudah melakukan pembuatan video prank dengan mantan saya. Saya udah buat video sempat mukbang, cuman sepi teman-teman. Saya tertarik buat video mukbang itu ngelihat dari Bang Tan Boy Kun ya. Saya kira itu gampang teman-teman, buat channel YouTube ini gampang. Ternyata saya perhatiin lagi, saya dalemin, ternyata wow, banyak rintangannya teman-teman. Jadi di sini apa ya, sudah saya membuat video prank dengan mantan saya membuat video mukbang, dan saya beralih lah teman-teman. Pokoknya konten saya itu campur-campur sekali teman-teman. Teman-teman bisa scroll di channel Telusur Malam ini paling bawah, di situ masih banyak konten-konten yang masih campur-campur lah. Dan saya beralih ke konten review motor. Pada saat konten review motor itu alhamdulillah di situ viewer saya lumayan naik teman-teman, dan subscriber juga bertambah. Dan juga setelah saya membuat video review motor, di situ saya sempat off teman-teman. Itu saya off dari YouTube itu sekitar 1 bulanan kurang lebih ya teman-teman ya, karena ada ya pekerjaan yang lain lah. Pada saat saya off di situ saya sempat kehabisan konten teman-teman, dan saya juga saya sempat berpikir, jadi saya ini membuat konten seperti ini sudah mentok teman-teman. Jadi saya beralih lah ke konten fake chat. Nah pada saat saya membuat konten fake chat itu, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah di situ viewers naik, subscriber naik. Dan tapi ada satu teman-teman yang buat saya, weh jangkrik kata saya. Di situ kebanyakan pada saat saya sudah mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, pada saat saya pengajuan di situ alhamdulillah teman-teman ya, saya pengajuan untuk melakukan AdSense itu malam jam 1, saya dibantu dengan teman saya jam 1 malam. Begitu saya sudah melakukan pengajuan, alhamdulillah besoknya langsung di ACC. Dikarenakan teman saya sudah banyak yang bercerita juga kepada saya, kata mereka kalau sudah ingin pengajuan agak susah, biasanya ada yang dibatalin sampai 2 kali 3 kali. Dan di sini saya bersyukur banget, alhamdulillah saya sekali ngajuin AdSense itu langsung di ACC teman-teman. Tapi begitu selesai di ACC begitu kan, itu di video kita keluar iklan tuh teman-teman. Woi di situ hati saya seneng banget teman-teman. Begitu keluar iklan ada dolar, ada gambar kayak dolar gitu tuh. Jangkrik dolar. Sudah ada gambar dolarnya. Di situ kebanyakan video fake chat saya kena dolar kuning teman-teman. Ada juga yang dolar merah. Nah mungkin begitu berat ya. Pada saat saya sedang buat konten fake chat itu teman-teman, masih saya lanjutin juga itu konten fake chat, cuman yang tidak terlalu vulgar ya. Nah di sini saya berpikir lah, apakah saya beralih ke konten misteri ya teman-teman ya, dalam hati saya teman-teman. Dan saya buat status di WA, teman saya Mas Apri komen lah dia. Jadi sekarang channel ini awalnya dibangun sekitar tahun 2020, dan alhamdulillah 2022 bulan Agustus sudah dimonet. Tapi di sini ada satu yang belum, pin AdSense teman-teman. Mudah-mudahan bulan 2, mudah-mudahan lah bisa bulan 2 datang pin AdSense. Amin ya Allah. Nah nanti di sini saya bakal bercerita juga dengan Mas Apri teman-teman. Ingin bertanya-tanya bagaimana sih pada saat pembuatan konten misteri itu, apa saja keluh kesahnya, pengalamannya apa saja. Nanti saya bakal bertanya-tanya dengan Mas Apri. Oke Mas Apri, boleh kesini dulu Mas Apri. Ini teman-teman, ini adalah salah satu mediator kami di channel Telusur Malam. Dan jadi sekarang channel ini adalah channel barengan ya, kita ya.
bisa dikatakan. Bisa dikatakan begitu. Minum dulu Mas. Oh iya, Aus. dari jauh saya. Dari mana? Jancuk. Ah. Jadi gini Mas, pada niatnya kan kita ingin membuat video mediumisasi ya teman-teman ya, rencana di Tanjakan Tarahan. Cuman ini karena masih ada kesibukan Mas Apriknya, jadi kita membuat konten inilah teman-teman. Di sini nanti saya bakal bertanya-tanya dengan Mas Aprik. Oke Mas Aprik, saya di sini mau bertanya, pengalaman apa saja sih Mas Aprik yang sudah alami pada saat kita membuat konten seperti melakukan mediumisasi, kita melakukan penelusuran? Bisa dijelaskan kepada para subscriber Telusur Malam ini Mas Aprik? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pengalaman membuat konten ini, wow luar biasa ya perjalanan. Nah, kita mau menuju ke tempat yang mau kita konten itu. Iya, ke lokasi untuk Lokasi, syuting ya. Ya, lokasi banyak kali ya, rintangan-rintangan seperti ada gangguan di jalan gitu. Iya. Pasti karena konten ini konten Konten misteri teman-teman. Dan apalagi Mas Aprik? Pengalaman yang paling masih saya ingat saat itu di rumah sakit Islam Natar. Di rumah sakit Islam Natar Mas Aprik. Setelah pulang dari syuting sana, pengalaman terburuk saya ya. Pengalaman terburuk Mas Aprik. Saya sempat dilempar batu. Sempat dilempar batu. Itu Iya. kejadiannya itu di mana Mas Aprik? Mas Aprik pada saat dilempar Terus batu itu. setelah kita Membuat video itu. pembuatan video, kita pembuatan video selesai, pas kita mau pulang, Iya. tiba-tiba Sekelibatan ya Mas Aprik. kelibatan kok kepala saya Iya. dilempar gitu kan. Saya paham. Dan di sini saya ingin bertanya kepada Mas Aprik ya. Menurut Mas Aprik gimana kita bergabung di channel YouTube Telusur Malam ini? Kita ngebangun juga pada saat setelah dimonetisasi, dan kita ini tinggal menunggu pin Mas Aprik. Asik ya. Asiknya apa? Kita bisa belajar lagi tentang dunia YouTuber ya Mas Aprik ya, konten YouTuber, kreator intinya. konten kreator, dan bisa menambah lagi wawasan kita tentang Ya. media sosial ya. Iya, benar. Dan di sini buat teman-teman para subscriber Telusur Malam, kalau kalian ingin menjadi konten kreator, memang asik teman-teman. Asik ya Mas Aprik ya. Asik. Sangat asik pengen menjadi konten kreator itu. Seperti kayak kita ngelihat Kak Bobon Santoso, Kak Tan Boykun ya Mas Aprik ya. Di situ ngelihat mereka, wah seru nih buat konten kreator. Tapi pada saat kita terjun ke dunia konten kreator, tidak segampang itu teman-teman. Apalagi Tidak segampang kontennya itu. tentang misteri seperti ini. Apalagi konten tentang misteri. Banyak sekali gangguan-gangguan yang Jujur ya Mas Aprik, dulu pada saat saya belum membuat konten misteri seperti ini, saya ini orangnya tidak bisa melihat sosok-sosok gaib kayak gitu Mas Aprik. Kayak misalnya ngelihat ada di ujung sana ada sosok ini, di sini ada sosok ini, saya hanya bisa merasakan. Tapi begitu saya bergabung dengan Mas Aprik sama Mas Fadil, kita mencoba untuk melakukan mediumisasi, tapi di situ lama-lama kayak matanya buka sendiri gitu Mas Aprik. Itu kenapa Mas Aprik? Bisa dijelaskan? itu yang disebut namanya lumpuh yuni ya. Jadi lumpuh yuni seketika saat teman kita yang mempunyai mata batin, ya. seolah-olah kita seperti melihat, padahal itu cuma seperti bayangan asap aja Mas. Seperti bayangan asap. Iya. Jadi kita seperti terbawa. Iya benar. Mas ini bisa kok rasanya saya juga Iya, saya benar, ngerasain, karena dari bawaan dari saya ya, pengalaman saya saat awal saya bisa melihat ini, saya juga terbawa tadinya. Terbawa juga Mas Aprik. Terbawa. Jadi guru ngaji saya itu bercerita bahwa nanti juga suatu saat kalau kamu terus seperti ini, kemungkinan kamu juga akan memiliki gerakan. Dilalah saya juga memang ada keturunannya. Memang Mas Aprik ada keturunan ya Mas Aprik. Ya. Itu juga lucu sih Mas ya. Pengalaman saya bisa ngelihat awal Sosok-sosok gaib itu Mas sosok Aprik. gaib. Awalnya sih ya
Kayak gimana Mas Apri? Uh. Bisa menceritakan? Awalnya ya saat itu saya masih duduk di kelas 8 SMP Mas ya. Oh, Masih iya. duduk di kelas 8 SMP waktu saya sedang ngaji, Hmm. sudah masuk ba'da isya karena waktunya sholat isya kan. Iya benar. Jadi saya ke kamar mandi lah. Saat ke kamar mandi, saya ini buang air kecil Mas. Buang air kecil Mas Apri. Buat air kecil seperti di pohon ya, buang Iya. airnya di pohon kedondong saat itu. Biasalah, namanya juga masih Ya, kita masih di kanak-kanak. bawah umur, teman-teman. Anak-anak bisa kencing asal aja, saya tidak baca apa apalagi Tidak minta izin istilahnya Iya. ya. tidak minta izin. Saat saya melihat ke arah pohon itu seperti ada cahaya merah Mas, dua Iya. cahaya merah, kok semakin dekat dan ini seperti mau Menerkam. menerkam. Iya. Langsung kaget. Dari itu saya pingsan. Setelah pingsan saya dibawa ke TPA itu oleh kawan-kawan saya kira cuman malam itu aja Mas. Tidak tahunya berkelanjutan Iya. malam selanjutnya. Saya saat itu saya ini ada acara keluarga. Saat acara keluarga di situ emang rumah nenek saya itu dekat bener kuburan ya. Iya. Saat itu saya main lah, saya menyendiri ngobrol. Tiba-tiba di sebelah saya ini Mas, Hmm. ada sosok pocong. Iya. Sosok pocong bikin saya kaget, kok ada apa gitu, ini siapa? Iya. Baunya juga bau amis, Bu Amis memang seperti biasa ya, bau amis. Saya lari dari situ, saya bilang di situ ada pocong katanya. Setelah saya bicara sama keluarga saya, di mana katanya kan, di situ kan. Setelah itu Saya itu nggak ada apa-apa katanya. Nah dari situ kok semakin keterusan ke bawah lah. Setelah itu ke bawah ya Mas Apri ya. ada yang dari pihak keluarga saya, ya udah mending belajar lagi lebih dalam supaya bisa Bisa membantu yang lain lah ya. bisa Bisa mendalami. bisa magari badan kita juga ya. Ya, bisa untuk menjaga badan Iya. agar kita yang penting kita tidak boleh dipakai untuk aneh-aneh ya Mas Apri Iya, ya. insya Allah ya. Jangan untuk sok-sokan gitu ya, boleh teman-teman. Iya. Dan Di belakang ini aja udah ada di bambu ini Mas. iya, Wow. saya ngerasa dari tadi. Ya. Saya udah ada yang terundang di sini. Kita di sini niatnya tidak mengganggu, kita hanya ingin membuat video. Kita sudah izin ya tadi ya Mas Apri ya, tidak menaruh itu juga di situ. Sosok kakek-kakek Mas. Iya. Itu sorry teman-teman yang diomongi Mas Apri itu bisa Mas Apri lihat Mas. Tadi kan sebelum kita tag video teman-teman, bapak saya sempat cerita. Jadi kita tempat lokasi kita buat tag video ini di sini masih lahan punya nenek saya teman-teman. Jadi memang di tempat ini ada istilahnya buyut ya Mas Apri ya. Iya. Buyut yang sengaja ditaruh di sini sama nenek saya untuk menjaga lingkungan sini. Jadi itu sosok kakek-kakek itu apa memang benar yang diomongkan bapak saya tadi Mas Apri? Ya betul sekali. Sekarang posisinya di belakang kita. Di sini kami tidak mengganggu buyut. Di sini kita hanya izin untuk membuat video untuk channel YouTube kita. Mudah-mudahan kedepannya makin lancar Mas Apri ya. Iya. Apalagi Mas Apri yang ingin diceritakan? Mungkin minggu depan rencana kita mau buat tag video di Ya. daerah Tarahan ya Mas. Insya Allah minggu depan kalau kita gak ada halangan lagi ya Mas Apri ya. Mudah-mudahan, tapi kita usahakan teman-teman, minggu depan kita ingin membuat video di Tanjakan Tarahan. Itu konten awal di 2023 Mas ya. Ya, konten awal di tahun 2023. Dan kita juga nanti bakal melakukan mediumisasi sepertinya di gedung yang kemarin yang sudah kita upload videonya. Iya. Kita telat upload ya. Dan pengalaman saya Mas Apri yang Yang baru pertama kali saya merinding saya. Pertama kali saya ngelihat itu pada saat kita mau melakukan tag video di rumah kosong yang penjaga, yang ada sosok anak kecil itu Mas Apri, yang rumahnya tidak betah, iya. yang panas itu hawanya. Di situ saya sebelum kita tag video kan kita sempat ini melakukan izin lah di rumah saya, ya kan, kita sempat melakukan izin. Pada saat saya melihat ke arah kamar mandi,
Di situ lampu kamar mandi saya kedip-kedip. Saya kira konslet Mas Apri. Saya kira konslet. Begitu saya ngeliat ke kanan, dalam hati saya, jangkrik opo iku rek dalam hatiku Mas Apri. Nggak taunya itu sosok itu yang benar Mas Apri bilang sama saya, yang sempat Mas Apri cerita di samping rumah saya. Ada sosok yang waktu itu ke foto juga sama kameramen kita Mas Akbar pada saat sedang nginep, ke foto. Ternyata sosok itu Mas Apri depan pintu. Begitu kita selesai baca ayat itu, kita baca ayat, dan Mas Apri sempat ngomong kan ke Mas Apri, kita di sini berlima ya katanya, padahal di sini kita cuma berempat. Iya. Dan pada saat ada lagi teman-teman, pada saat kita selesai Ada Mas yang pengalaman yang benar-benar yang nggak bisa dilupakan. Ya, saat kita mau tag video di kuburan Cina, salah satu kru kita mau tag, motor dia mati. Iya, Mas. Masih itu. ingat nggak itu? pada nanti dulu ya, kita lanjut cerita yang tadi dulu teman-teman. Jadi di sini aneh teman-teman. Jadi setelah Mas Padil ngomong kita berlima, memang di situ selang berapa menit ada suara kayak ketawa gitu teman-teman. Pada saat ada suara ketawa, dan di situ saya ini buat kopi 2, kopi 1, teh 1. Begitu kopi sama teh ini nggak ada yang minum teman-teman. Dan saya juga buat tahu bunting itu ya Mas Apri ya. Buat tahu bunting ada 7. Di situ juga nggak ada yang makan tahu bunting. Kita ini cuma makan pisang di situ ya. Iya. Pada saat kita makan pisang, kita melakukan tag video teman-teman. Pada saat melakukan tag video di rumah kosong itu, dan di situ begitu kita sudah selesai tag video, sudah prepare arah pulang, begitu kita pulang teman-teman, apa yang terjadi? Tahu bunting hilang 1, kopi sama teh sisa dikit teman-teman. Wah, di situ saya nggak benar kata saya. Begitu saya tanya Mas Apri, ternyata bisa dijelaskan Mas Apri? Ya, rupanya ada sosok wanita ya. Iya. Sosok wanita yang mungkin dia juga ingin menikmati. Ya itu sih menurut saya nggak apa-apa, namanya juga Iya, benar. kita juga harus berbagi. Dan situ sempat saya tanya juga kepada Mas Apri ya teman-teman. Ternyata sosok itu dia memang tidak mengganggu, dia menjaga rumah itu di samping rumah saya, pas dekat penggarangan koprah Mas Apri ya. Pas di samping situ dia hanya menjaga, cuman dia jahilnya satu teman-teman, sering nampakin. Waduh kata saya, itu benar sih teman-teman. Itu baru pertama kali saya ngeliat gitu. Cuman sebelumnya kalau saya kayak sedang jalan malam, saya pernah melihat kelibatan saja yang kayak di tanjakan Pematang Liang ya teman-teman ya. Yang pas ada tikungan liter es di situ saya sering banget gitu ngeliat sosok lollipop, kita bisa bilang lontong. Dan tadi yang omongan Mas Apri tadi teman-teman, pada saat kita sedang tag video di kuburan Cina Ya. yang di Lempasing, di situ kita sudah melakukan tag video, sudah kumpul lah teman-teman di lokasi. Ada salah satu kru kita ketinggalan. Ya. Pada saat kru kita ketinggalan, kok ini si Akbar ini lama sekali gitu kan. Betul. Begitu dia datang, dia cerita kepada kami teman-teman. Begitu dia cerita, sorry ya motornya tadi mati katanya, padahal bensin penuh, aki baru ganti. Nggak tahu ya teman-teman, mau tahu teman-teman kenapa motor dia dimatiin sama sosok lontong teman-teman. Diganggu. Itu sangat-sangat pengalaman yang wah, banyak sekali ya para kru kita banyak yang sekali teman-teman. bukan saya saja pengalaman, mungkin Masnya juga Iya. ada pengalaman yang tidak terlupakan mungkin saat Iya benar. buat syuting, mungkin juga kru-kru yang lain juga merasakannya. Dan di situ kita, keseruan kita pada saat selesai tag video itu ya teman-teman, kita pengalaman-pengalaman seperti itu bisa kita ceritakan pada saat kita kumpul ngobrol, bisa untuk bahan ketawa ya nggak Mas Apri? Betul. Iya. Dan juga pada saat di rumah sakit Islam, di situ saya yang sempet saya kaget, sosok wanita di akhir video itu teman-teman memasuki Mas Apri, dan di situ dia kayak nembang ya Mas Apri ya, Iya. nembang. Dan di situ dia ngomong, saya di situ lupa bawa tasbih teman-teman, saya lupa bawa tasbih. Dan Mas Padil juga sempat tanya kepada saya, bawa tasbih tidak? Saya bilang tidak bawa tasbih gitu saya. Dan entah kenapa Mas Padil ya berpikir air itu untuk menuliskan lafaz Allah di keramik ya Mas Apri ya, di lantai. Pada saat pengen Mas Padil keluarkan sosok itu, dan di situ dia ngomong tidak bisa keluar. Di situ saya sempat gugup Mas Apri, sempat sekali saya gugup di situ.
pengalaman apa lagi Mas Apri yang bisa diceritakan kepada para subscriber Telusur Malam? Banyak sih Mas ya, mungkin pengalaman di luar konten juga banyak gitu. Iya. Seperti pada saat berangkat, sosok-sosok yang mengganggu di jalan banyak Mas ya. Iya. Jadi banyak sekali momen-momen langka yang Dan satu lagi teman-teman, pada saat kami ingin melakukan tag video, sebenarnya kita tidak ingin melakukan tag video itu di rumah kapal, ya kan Mas Apri? ya karena Di rumah kapal itu jujur aja teman-teman, sebenarnya kita ini pengen masuk ke dalam ya untuk melakukan mediumisasi. Ini karena kita ngelihat lokasinya itu cukup banyak rerumputan, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam teman-teman. Daripada resiko, kalau yang saya takutin satu teman-teman, ada ular aja Mas Apri, saya takut dicatok ular. Begitu kita melakukan mediumisasi di luar, sosok itu tidak ingin menyamperi Mas Apri ya. Sudah dicoba juga dengan Mas Padil, nggak ketarik teman-teman. Sebenarnya sebelumnya kita itu ingin melakukan tag video di Tanjakan Mandala Palapa teman-teman, di rumah kosong Mas Apri ya. betul. Dan di situ Mas Apri sempat izin juga, udah sampai lokasi Mas Apri izin ke makhluk gaib situ. Dan situ bisa diceritakan Mas Apri pada sahabat Telusur Malam. Ya pengalaman saat mau buat video di Tanjakan Mandala Palapa, Iya. itu pengalaman yang benar-benar sangat aneh bagi Aneh. saya. Banget, sangat aneh. Sangat anehnya karena baru itu makhluk gaib minta salah satu tumbalnya juga dia meminta sosok anak muda. Kalau istilahnya ayam, maaf Mas Apri saya potong. Kalau istilahnya ayam atau ya ayam lah, masih enak Mas Apri ya. Ya ini Dia mintanya sosok salah satu dari kru teman-teman. saya tawarin ke kru-kru yang lain nggak mau ya. Daripada kita cari bala, takutnya pecah pala, mendingan kita pindah lokasi teman-teman. Betul. Karena sangat bahaya sih. Jujur aja, sebelumnya saya pindah ke konten misteri ini teman-teman, saya sempat bertanya juga kepada Mas Apri, resikonya tinggi tidak? Ya sebenarnya resikonya tinggi untuk kita terjun ke konten misteri kayak gini teman-teman. Cuman Mas Apri juga sempat ngobrol dengan saya, tidak apa-apa kata Mas Apri kalau ingin membuat konten misteri Mas Apri ya. Betul. Yang penting kita setiap mau melakukan video, badan kita untuk badan-badan para kru ini dikasih jagaan, dipagar lah istilahnya Mas Apri ya, Ya, juga untuk menjaga badan kita teman-teman. tidak sembarangan ya kita membuat konten seperti Iya. ini. Kita juga dalam keadaan bersih dan tidak dalam keadaan kotor. Iya. Ya. Badan Maksudnya harus dalam bersih. keadaan kotor seperti melakukan hal-hal, Yang tidak senonoh. iya, kita tidak sembarangan, tidak langsung terjun ke lapangan Iya. itu. Kita ini begini teman-teman, melakukan konten misteri ini sebelum 3 hari sebelum ke lokasi ya Mas Apri ya. Iya. Kita cek lokasi dulu. Setelah kita cek lokasi, pas malamnya sebelum tag video, sore ya Mas Apri ya, sebelum tag video kita melakukan pengiriman doa lah teman-teman, karena kita ini kan kontennya konten misteri, jadi kita ini minta izin lah ya Mas Apri. Tadi apa lagi yang mau diomongin Mas Apri? Ya bagi saya, saat kalian ingin membuat konten seperti ini, Iya. itu tidak asal. Banyak orang yang bilang konten ini karena Settingan, hoak katanya. Hoak. Itu banyak teman-teman. banyak sekali Banyak kritik kritik itu. Cuman kita masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja deh. Karena mereka tidak ikut menjalani Mas Apri nggak ya. ikut langsung terjun. Iya, Coba nggak dia, ikut langsung terjun. ayo yang sering kritik seperti itu, ayo kita Kita ajak lah. aja kita buktikan bahwa ini nih bukan settingan loh. Iya, Ini benar. nih memang betul nyata. Kita emang Ingin mencari informasi percaya teman-teman. atau tidak percaya makhluk gaib itu memang ada. Memang ada, bisa kita percaya atau tidak percaya, memang ada makhluk gaib itu teman-teman. Jadi yang bilang Ini settingan, Ini itu settingan. banyak banget teman-teman kritik-kritik kayak gitu. ya kita tidak perlu ditanggapi seperti Tidak itu. perlu ditanggapi karena ya mereka tidak langsung ikut terjun dengan kita. Dan buat teman-teman juga yang ada rekomendasi tempat ya teman-teman, untuk kita mencari informasi, untuk melakukan mediumisasi, teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman ya, karena kita mudah-mudahan konten channel Telusur Malam ini bisa berkembang lebih jauh lagi Mas Apri ya. Dan kita ada rencana sih teman-teman untuk melakukan tag video di
Pulau Jawa, tapi di sini kita karena Mas Apri ada pekerjaan juga, Mas Akbar dan kru-kru yang lain ada pekerjaan juga, kesibukan. ya ada kesibukan masing-masing ya teman-teman ya. Jadi insya Allah lah nanti kalau ada kesempatan waktu kita akan melakukan pembuatan video di Pulau Jawa, kita akan penelusuran, mediumisasi, dan kita juga ingin mencari youtuber ya, kita mencari kawan lah Mas Apri, sembari kita silaturahmi ke sana, kita kenalan segala macam, nanti kita minta tunjukin lokasinya. Gimana menurut Mas Apri? Ya menurut saya itu lebih seru juga ya, kayaknya pengalaman kita juga, mungkin pengalaman orang Lebih dari kita pengalaman karena mereka. kan kita masih membangun, sedangkan Iya. mereka itu pengalamannya sudah banyak Sudah sekali. banyak, sudah luas pengalamannya, karena kita baru terjun ya Mas Apri ya. Iya, mungkin kita juga bisa belajar dari Iya, mereka, bisa belajar dari mereka. apa yang kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki. Iya, Itu benar. mungkin ide yang bagus sih Mas, menurut saya. Bagus ya Mas Apri. Oke teman-teman, di sini saya ingin bertanya kepada Mas Apri. Mas Apri selain melihat sosok yang di belakang ini dari tadi, sosok kakek atau teman-teman, Mas Apri melihat sosok apa lagi Mas Apri? Ya di bambu ini rupanya bukan satu ya. Di atas kita ini ternyata ada Mbak Kunti, Ya, Mbak Kuntilanak. Rupanya dia inilah tempat tinggal yang berada di kediamannya Mas Fikri ini. dia sering main di sini Mas Apri. Rupanya ini Mas tempatnya, baru ini saya Jadi tidak mengganggu ya. baru ini Kita saya hanya yang membuat kaget konten. juga ya, awal tadi Baru melihat datang ini ke Mas sini. Apri. Iya. Iya. Di sini teman-teman bisa lihat teman-teman. Gak apa-apa ya saya sorot Mas Apri ya. Assalamualaikum. Bisa lihat teman-teman lokasinya. Lokasinya outdoor. Kameramen bisa arah sana kameramen. Bisa dilihat lokasinya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja berbincang-bincang saya dengan Mas Apri, bercerita-cerita ya Mas Apri ya, kita ya, tentang pengalaman kita saat membuat video misteri. Dan pada saat kita pada saat saya dulu yang pas awal ngebangun channel dari tahun 2020, wah itu buat teman-teman yang ingin menjadi content creator menurut saya tidak apa-apa, lanjutkan saja, nikmati prosesnya. Pasti kita ini di setiap proses pasti akan membuahkan hasil. Benar Mas Apri? Betul, jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Benar. Apa konten apa yang menarik dicoba, Iya, karena ini konten ini tadinya Mas Fikri ini kontennya bukan tentang misteri kawan-kawan. campur konten saya teman-teman. Sangat Bisa teman-teman scroll ke bawah video saya, di situ ada nge-review motor, saya mukbang. Cuman video saya sama mantan saya sudah saya hapus ya teman-teman ya, karena itu ya masa lalu lah teman-teman ya. Di situ saya ngeprank mantan saya, ngevlog bareng mantan saya, sempet rame juga itu video itu. Cuman berselang waktu agak sepi, turun, saya pindah ke konten review motor, saya pindah lagi ke konten mukbang, dan terakhir saya sampai saya ngajuin monetisasi itu saya di konten fact chat teman-teman, di fact chat itu. Dan saya juga sempat ngerasa kayak gimana ya, kok tidak seru banget saya punya channel YouTube ini gitu. perjalanannya Kok luar perjalanan- biasa. Perjalanan pahitnya wah luar biasa teman-teman. Di YouTube ini 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu sangat wow. 2020, 2021, 2022 alhamdulillah diterima sama YouTube, kita ngajuin adsense. Itu perjalanan 3 tahun, tidak semudah itu teman-teman. 3 tahun tidak semudah itu. Dan buat teman-teman terus semangat, dan ingat, saya ingin ngasih pesan pada teman-teman, terus semangat, jangan pantang menyerah. Dan satu lagi pesan saya, teman-teman jangan tergoda dengan sosok rambut panjang. Maksud Mas Apri, apa yang saya sebutkan sosok rambut panjang? Maksud sekali. Jangan tergoda dengan sosok wanita. Itu aja sih pesan saya. Dan terus semangat lagi lah untuk buat kontennya buat para teman-teman. Di sini juga saya jujur aja masih pemula kita ini ya Mas Apri ya. Masih pemula sih. Mungkin sampai sini saja perbincangan saya dengan Mas Apri tentang pengalaman
membuat konten misteri, tentang pengalaman awal ngebangun YouTube ini gimana. Dan insya Allah mudah-mudahan bantu doanya juga untuk para subscriber Telusur Malam. Di sini kita minta dukungannya deh, dukung terus channel kita. Mudah-mudahan bulan 2 kita akan mendapatkan pin tercinta. Itu kado tercinta teman-teman, itu kado yang ditunggu-tunggu. Ada yang Itu sangat indah. waduh, itu kado indah banget teman-teman, dari perjuangan. dari perjuangan 3 tahun. Mudah-mudahan insya Allah bisa lah bulan 2 kita tembus keluar, kalau nggak bulan 2 akhir bulan 2 lah Mas Apri. Nanti pada saat pin AdSense kita datang teman-teman ya, di sini saya sudah membuat planning, ngobrol juga kepada kru. Pada saat pin AdSense datang, nanti kita akan membuka pin itu, kita istilahnya kita ya ngobrol lagi kayak gini teman-teman, cuman kita akan melakukan di kuburan. Setuju Mas Apri? Boleh. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dukung terus channel Telusur Malam, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan bantu juga share video kita. Dukung terus channel Telusur Malam pokoknya, supaya kita ini bisa membuat video-video misteri yang lebih luas lagi Mas Apri ya. Oke, mungkin sekian saja perbincangan kita pada malam hari ini. Udah jam 10 juga di sini. Lihat kita aja. Awalnya juga udah Iya. beda. Yaudah, mungkin sampai sini saja ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.